Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 391. Pertemuan. Ketika Feng Yu membawa setumpuk spanduk turun dari mobilnya, Zhang Ruiqiang, yang berada di dekat jendela, menjadi gugup. Tidak ada hal baik yang akan terjadi setiap kali Feng Yu membawa sesuatu bersamanya ke pemerintah kota. Tapi sejak kapan anak ini mulai berjualan spanduk? Spanduk dapat dijual untuk keuntungan tinggi. Saudara Liu, datang dan bantu saya. Aku tidak bisa menanggung semuanya sendiri. Feng Yu berjalan menuju kantor Zhang Ruiqiang. Seluruh pejabat pemerintah kota dapat melihatnya membawa banyak spanduk ke kantor Zhang Ruiqiang. Tapi tak seorang pun akan berpikir ini suap. Tidak akan menggunakan spanduk untuk menyuap orang lain. Sekretaris baru Zhang Ruiqiang segera bergegas membantu Feng Yu. Dia memandang Feng Yu tanpa daya dan berkata, "Manajer Feng, sebelum saudara Zhao pergi, dia mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak diperbolehkan membawa apapun ke kantor wali kota Zhang. Ini bukan hadiah. Ini adalah petisi." Petisi. Sekretaris Liu terkejut. Ada terlalu banyak spanduk. Semua spanduk ini adalah petisi. Zhang Ruiqiang bisa mendengar dari dalam kantornya. Sebelum Feng Yu bisa memasuki kantornya, dia keluar. Apa semua spanduk ini? Ini adalah petisi. Ini semua ditandatangani oleh karyawan perusahaan mesin dan anggota keluarga mereka. Untuk apa petisi itu? Anda pikir ini adalah masyarakat lama? Zhang Ruiqiang sangat marah. Ini pasti ide Feng Yu. Tidak ada orang lain yang akan melakukan hal seperti itu. Masyarakat baru dan masyarakat lama apa? Spanduk-spanduk ini mencerminkan pemikiran orang-orang. Mereka ingin datang ke pemerintah kota secara pribadi untuk mengungkapkan pikiran mereka. Tapi aku menghentikan mereka. Zhang Ruiqiang mencibir. Kalau begitu, haruskah saya berterima kasih? Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Feng Yu melambaikan tangannya seolah itu masalah kecil. Tangan Zhang Ruiqiang gemetar dan mengeluarkan sebatang rokok dari bungkusnya di meja sekretaris Liu. Sekretaris Liu segera menyalakan rokok untuknya. Setelah 2 isapan berat, Zhang Ruiqiang sedikit tenang. Katakan padaku, apa arti dari semua petisi ini? Hah? Petisi ini ditujukan kepada pemerintah kota untuk meningkatkan peralatan rumah sakit kami. Itu tidak membutuhkan banyak biaya. Hanya 10 juta RMB akan dilakukan. Petisi ini meminta pemerintah kota untuk memperluas rumah sakit kami. 8-10 hektar lahan sudah cukup. Juga, spanduk ini untuk cukup. Apakah ada yang normal? Tentu saja. Yang ini. Lihat. Ini ditulis dengan baik. Mendukung restrukturisasi rumah sakit. Hal ini akan menguntungkan karyawan dan keluarganya. Yang satu ini juga. Mendukung perekrutan dokter spesialis di rumah sakit. Juga, yang ini. Feng Yu dengan senang hati membuka spanduk satu demi satu. Zhang Ruiqiang melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Baik, saya tahu ini semua tentang restrukturisasi rumah sakit Anda kan? Jika seseorang bernama Fatih, maka dia mungkin kurus sekarang. Jika seseorang berpakaian buruk, dia mungkin seorang jutawan. Jika seseorang sepertinya membutuhkan pemukulan, maka dia pasti benar-benar dipukuli. Zhang Ruiqiang benar-benar ingin mengalahkan Feng Yu sampai mati sekarang. Mencekiknya juga baik-baik saja. Feng Yu tahu dari nada bicara Zhang Ruiqiang bahwa dia sekarang serius mempertimbangkan masalah ini. Ya, ini hanya masalah kecil. Maaf merepotkanmu. Masalah kecil. Jika ini masalah kecil, mengapa Anda membuat ribuan orang menandatangani petisi? Kembalilah dan tunggu. Saya akan memberitahu Anda keputusan pemerintah kota besok. Terima kasih, wali kota. Bagaimana kalau makan siang bersama nanti? Tersesat gelombang. Feng Yu pergi sambil tersenyum. Hah, kamu tidak mau membantuku? Anda ingin mengikuti aturan. Aturan dimaksudkan untuk dilanggar. Wakil Wali Kota Zhang, Anda meminta pertemuan darurat untuk masalah ini. Wakil Wali Kota Li, yang mengawasi pendidikan dan kesehatan, tidak senang. Jenis masalah ini dapat didiskusikan secara pribadi. Tidak perlu membahasnya dalam rapat.
Kami tahu bahwa Anda adalah wakil wali kota eksekutif, tetapi tidak perlu membahas hal-hal di bawah yurisdiksi saya dalam sebuah pertemuan. Orang lain akan berpikir bahwa saya tidak melakukan pekerjaan saya. Wakil wali kota Li, ini cukup mendesak. Sebelumnya hari ini, seseorang dari perusahaan mesin telah mengirimiku setumpuk petisi. Petisi. Sebuah tumpukan. Wakil wali kota Li terkejut. Biasanya, satu petisi sudah cukup. Dia belum pernah mendengar setumpuk petisi. Spanduk-spanduk itu adalah petisi. Saya pikir Anda semua harus tahu bahwa setiap spanduk memiliki tanda tangan beberapa ratus pekerja dan keluarga mereka. Bahkan ada tanda tangan dari para dokter, perawat, dan bahkan petugas kebersihan dari perusahaan mesin. Jika kita tidak memberikan jawaban hari ini, saya khawatir mereka akan datang ke Pemkot besok pagi. Tidakkah menurutmu kita harus menyelesaikan ini sesegera mungkin? Li Mingde berani melakukan hal seperti itu. Wakil wali kota Li memandang wakil wali kota Su. Li Mingde dipersiapkan olehnya. Mungkinkah wakil wali kota Su menjadi orang yang menciptakan semua masalah ini di belakang? Wakil wali kota Su sekarang berusaha untuk tetap rendah hati. Dia telah mendengar berita pemindahannya setelah tahun baru Imlek. Dia akan dipindahkan ke Beken. Dia juga akan diturunkan pangkatnya. Para petinggi merasa ada masalah dengan sikap kerjanya. Dia menikam rekan-rekannya untuk mendapatkan promosi. Dia tidak cocok untuk duduk di posisinya saat ini. Wakil wali kota Su berpikir untuk menggunakan semua koneksinya di sisa hari-harinya untuk membantu sekretarisnya mendapatkan promosi. Bagaimanapun, sekretarisnya telah bekerja untuknya selama bertahun-tahun. Dia setidaknya harus membantunya dengan karirnya. Adapun hal-hal lain, dia tidak tertarik untuk terlibat. Li Mingde mungkin tidak berani melakukan ini, tetapi para pekerja itu berani. Saya telah menjelaskan situasinya dengan sangat jelas. Perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan Biro Perdagangan dan Industri, beritahu kami pendapat Anda. Zhang Ruiqiang bertanya langsung kepada mereka. Pemimpin dari Kementerian Kesehatan melihat orang-orang dari Biro Perdagangan dan Perindustrian menunduk dan pura-pura mencatat. Dia mengutuk dalam hatinya. Pemimpin sudah selesai berbicara, dan kamu masih mencatat. Berdasarkan peraturan negara kita, publik dapat menjalankan rumah sakit swasta, dan mereka diizinkan untuk mengambil keuntungan dari rumah sakit. Itu berarti kamu mendukung proposal ini. Wakil wali kota Li menatap dingin pada pemimpin dari Kementerian Kesehatan. Ini. Saya pikir kita harus mendengar dari Biro Perdagangan dan Industri. Bisakah rumah sakit diubah menjadi kepemilikan saham? Pemimpin dari Biro Perdagangan dan Perindustrian itu mengutuk pemimpin dari Kementerian Kesehatan dalam hatinya. Anda tidak dapat menjawab pertanyaannya, dan Anda memberikan masalahnya kepada saya. Berdasarkan undang-undang negara kita, meskipun belum ada unit yang melakukan hal seperti ini, tidak ada peraturan yang menyatakan hal itu tidak diperbolehkan. Bagaimanapun perusahaan mesin sekarang menjadi pemegang saham. Rumah sakit ini merupakan unit di bawah perusahaan pemegang saham. Jika Anda melihat rumah sakit sebagai anak perusahaan di bawah perusahaan pemegang saham, maka sepenuhnya sah bagi rumah sakit untuk diubah menjadi kepemilikan saham. Jelas bahwa wakil wali kota Zhang mendukung restrukturisasi ini dan wakil wali kota Li tidak mendukung. Wakil wali kota Zhang adalah wakil wali kota eksekutif, dan wakil wali kota Li tidak bertanggung jawab atas Biro Perdagangan dan Industri. Tentu saja, pemimpin dari Biro Perdagangan dan Industri akan memilih untuk mendukung wakil wali kota Zhang. Setelah keduanya mengungkapkan pandangannya, para wakil wali kota lainnya mulai mengungkapkan pemikiran mereka tentang masalah ini. Namun kebanyakan dari mereka tidak memberikan jawaban yang pasti. Mereka semua duduk di pagar dan tidak mau berpihak. Wakil wali kota Li tidak dapat menemukan alasan yang baik untuk menolak proposal ini. Tapi kali ini, wali kota berkata, saya pikir ini masalah serius. Kita mungkin menghadapi masalah serupa di masa depan. Kita harus mencoba ini. Jika hal-hal tidak berhasil, kami dapat segera memperbaikinya. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka kita akan tahu apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi masalah serupa di masa depan. Wali kota-kota mendukung proposal ini dan apalagi yang bisa dikatakan sisanya. Mereka mengangkat tangan untuk memilih.
Bahkan wakil wali kota Su mengangkat tangannya untuk mendukung usulan ini. Semua orang dalam pertemuan itu telah menyatakan bahwa mereka akan mendukung restrukturisasi ini. Dengan demikian, restrukturisasi rumah sakit akhirnya disetujui. Bab 392 beri 1 inci dan ambil 1 mil. Zhang Ruiqiang memberitahu Feng Yu berita itu dan juga menginstruksikan Kementerian Kesehatan untuk memberikan persetujuan sebelum tahun baru Imlek. Begitu peralatan tiba setelah tahun baru, Biro Perdagangan dan Perindustrian juga akan mempercepat prosedurnya. Zhang Ruiqiang mengira Feng Yu akan senang dengan berita ini. Feng Yu telah menciptakan kekacauan ini untuk mendapatkan persetujuan, dan Zhang Ruiqiang telah membantunya memecahkan masalahnya dalam sehari. Dia berharap Feng Yu akan berhenti membuat masalah baginya dan fokus pada proyek mobil. Tetapi saat ini, Feng Yu memiliki kondisi baru. Terima kasih telah membantu kami menyelesaikan masalah ini. Tapi kami masih belum bisa memulai konversi ini. Apalagi yang kamu mau? Zhang Ruiqiang sangat marah. Anda terlalu banyak. Dengar, setelah kami membeli peralatan baru, kami tidak dapat memasangnya di rumah sakit kami saat ini. Tidak ada cukup ruang. Peralatan itu harus dipasang di area khusus. Misalnya, mesin sinar X. Jika kita sembarangan memasang mesin, para dokter akan menolak untuk mengoperasikan mesin tersebut. Mereka bisa terkena kanker dari radiasi. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Zhang Ruiqiang melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kami perlu pemerintah memberikan kami sebidang tanah untuk membangun rumah sakit baru. Rumah sakit modern. Mustahil. Masih ada ruang kosong di perusahaan mesin Anda. Mengapa kami harus memberi Anda tanah? Seberapa besar sebuah rumah sakit? Saat ini kami hanya memiliki sekitar 30 tempat tidur. Seharusnya tidak ada masalah jika kita merobohkan bangsal dan memasang mesin. Tetapi karyawan perusahaan mesin kami dan anggota keluarga mereka berjumlah beberapa ribu. 30 tempat tidur tidak akan cukup. Selanjutnya, seiring berkembangnya perusahaan, kami akan memiliki lebih banyak karyawan. Kami tidak akan meminta lebih. Rumah sakit ukuran sedang dengan sekitar 100 tempat tidur saja sudah cukup. Zhang Ruiqiang mengerutkan kening. Ini memang masalah. Perusahaan mesin berkembang sangat cepat dan menjadi lebih besar dari pabrik motor dan pabrik penerbangan. Rumah sakit dengan 30 tempat tidur benar-benar terlalu kecil. Tapi dia berpikir sebentar. Ada yang tidak beres. Siapa yang akan jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit sepanjang waktu? Biasanya pasien akan diinfus dan dirawat selama beberapa hari. Tempat tidur kosong adalah pemborosan sumber daya. Rumah sakit 100 tempat tidur. Berapa banyak karyawan perusahaan mesin Anda yang akan dirawat pada saat yang sama? Ini sia-sia. Bagaimana bisa sia-sia? Rumah sakit kami tidak melayani perusahaan mesin saja. Kami juga membuka rumah sakit untuk umum. Hanya kota Bing kami saja yang memiliki hampir 10 juta penduduk. Rumah sakit kami memiliki peralatan paling canggih dan juga memiliki profesor sebagai dokter konsultasi. Akan ada banyak pasien yang akan dirawat di rumah sakit. Tempat tidur tidak akan kosong. Bahkan mungkin tidak cukup. Bagus. Apakah ada sebidang tanah di dekat perusahaan mesin? Tapi kami tidak akan membiarkan Anda menggunakan tanah secara gratis. Kamu harus membayar. Masalah ini telah dibahas selama pertemuan. Zhang Ruiqiang berpura-pura bahwa ini adalah tugas yang sulit. Ini untuk mencegah Feng Yu ingin menggunakan tanah itu tanpa membayar. Tidak masalah. Perusahaan mesin akan membayar. Ini juga akan membuat perusahaan mesin memiliki tumpukan yang lebih besar di rumah sakit ini. Kami juga dapat menukar tanah tempat rumah sakit saat ini berada dengan sebidang tanah baru. Ini akan menurunkan biaya sebidang tanah baru, kan? Feng Yu berkata seolah itu adalah kesepakatan yang adil. Zhang Ruiqiang memutar matanya. Kembalikan plot asli ke pemerintah. Itu tidak mudah. Rumah sakit perusahaan mesin terletak di lokasi perusahaan mesin. Anda mengembalikan tanah itu kepada pemerintah dan kepada siapa properti itu dapat dijual. Pintu utama perusahaan mesin memiliki penjaga keamanan, dan tidak mudah bagi orang luar untuk memasuki tempat itu. Bagaimana sebidang tanah itu bisa dimanfaatkan? Jika saya menyetujui saran Feng Yu,
maka sebidang tanah itu tidak akan terjual. Pada akhirnya, perusahaan mesin akan tetap menjadi pihak yang diuntungkan dari kesepakatan ini. Anda pikir saya bodoh? Kamu sudah memikirkan sebidang tanah. Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dari sudut matanya. Bocah ini harus memiliki target dalam pikiran. Karena Anda menyebutkan ini, maka saya pikir pemerintah harus membiarkan perusahaan mesin menggunakan tanah di samping tempat kami. Kami tidak membutuhkan lahan yang luas. Hanya dari perusahaan mesin ke ujung jalan di utara sudah cukup. Zhang Ruiqiang mengingat daerah itu dan sangat marah. Seharusnya cukup. Sebidang tanah itu seukuran 2 stadion. Seberapa besar rumah sakitnya? Berhenti bermimpi. Meski sebidang tanah itu semua bangunan 1 lantai, biaya relokasinya juga tidak akan murah. Selain itu adalah sebidang tanah yang besar. Bukankah 2 hektar lebih dari cukup bagimu untuk membangun rumah sakit? Perusahaan mesin kami akan menyelesaikan relokasi penduduk. Saya jamin warga akan mendapatkan ganti rugi yang layak. Dengan area yang lebih besar, kami dapat membangun markas perusahaan mesin. Kami memiliki banyak karyawan, dan mereka membutuhkan tempat tinggal. Asrama perusahaan mesin hampir penuh. Ada juga karyawan yang akan menikah. Mereka juga membutuhkan apartemen mereka sendiri. Kami telah membuat begitu banyak pajak untuk kota, dan sekarang kami hanya meminta bantuan kota. Kami juga tidak meminta kota untuk membayar semua ini. Kenapa tidak mungkin? Perusahaan mesin tidak akan memberikan rumah kepada karyawan mereka secara gratis. Tetapi perusahaan dapat menjual rumah-rumah tersebut kepada karyawan dengan harga yang wajar. Biaya tanah dan konstruksi hanya akan berjumlah beberapa ratus Rmb per meter persegi. Itu terjangkau untuk kedua pasangan yang bekerja untuk memiliki apartemen 2 kamar tidur. Yang terpenting, apartemen itu milik karyawan. Karyawan tersebut pasti akan menyetujui proposal ini. Zhang Ruiqian FG memandang Feng Yu. Dia terlalu marah untuk mengatakan apa-apa. Jadi, sebidang tanah itu tidak hanya untuk membangun rumah sakit. Itu juga untuk membangun gedung apartemen untuk karyawan Anda. Instansi pemerintah tidak memiliki cukup apartemen untuk karyawan mereka. Mengapa pemerintah membiarkan perusahaan mesin membangun apartemen baru? Tugas relokasi tidak boleh diserahkan kepada Feng Yu. Jika Feng Yu memberikan kompensasi relokasi yang tinggi kepada penduduk tersebut, lalu bagaimana pemerintah kota akan merelokasi penduduk di masa depan? Warga akan menuntut ganti rugi yang sama dengan perusahaan mesin. Orang lain mungkin tidak melakukan hal seperti itu, tetapi Feng Yu ini pasti akan melakukannya. Paling-paling, saya hanya bisa menyetujui setengah dari tanah yang Anda inginkan. Begitu juga setelah Pemkot melakukan relokasi warga. Sekarang musim dingin dan tahun baru Imlek sudah dekat. Bagaimana kita bisa merelokasi penduduk? Juga, harga sebidang tanah itu akan didasarkan pada penilaian kabupaten kota tahun lalu. Distrik itu berada di pusat kota. Perusahaan mesin kami terletak di pinggiran. Kok bisa sama? Bahkan jika Anda memberi harga tanah 50% dari distrik itu juga dianggap terlalu mahal. Sepakat. Zhang Ruiqiang menggedor meja. Feng Yu. Kesepakatan apa? Feng Yu menghela nafas. Dia ditipu oleh Zhang Ruiqiang lagi. Tapi Anda pikir saya akan menderita kerugian? Mustahil. Saya bisa menerima harga ini. Tapi kami akan membangun gedung bertingkat. Rasio luas lantai akan menjadi 5. Apa? Hanya sebuah gedung apartemen pekerja dan Anda ingin membangun gedung bertingkat. Rasio luas lantai adalah 5. Meskipun Zhang Ruiqiang tidak bertanggung jawab atas konstruksi di kota, dia tahu tentang rasio luas lantai. Semasa di Departemen Luar Negeri, ia juga pernah mengawal pembangunan asrama karyawan mereka. Biasanya, rasio luas lantai sekitar 2. Seberapa tinggi tempat tinggal pekerja? 7 cerita harus dianggap tinggi. Dia belum pernah mendengar tentang tempat tinggal pekerja yang berada di gedung bertingkat tinggi. Betul sekali. Kami memiliki banyak karyawan. Ini adalah sesuatu yang akan menguntungkan karyawan kami. Kami juga akan membongkar bangunan-bangunan tua di area pabrik. Karyawan tersebut akan dipindahkan ke gedung baru ini. Jika kita akan membangun gedung 3-5 lantai, itu tidak akan cukup. Saya telah membuat beberapa perhitungan.
Selain taman di tengah, gedung apartemen 16 lantai seharusnya sudah cukup. Maksimal tidak lebih dari 18 lantai. Feng Yu menghitung dengan jarinya. Jangan pikirkan itu. Bangunan 18 lantai. Bahkan bangunan 10 lantai tidak diperbolehkan. Paling-paling Anda hanya diizinkan membangun gedung 7 lantai. Ini hanya tempat tinggal pekerja. Mengapa Anda membutuhkan taman di tengah? Pemimpin, kami melakukan ini untuk mempromosikan kota Bing. Pikirkan tentang ini. Jika orang tahu bahwa tempat kerja perusahaan mesin kota Bing semuanya adalah gedung-gedung tinggi, itu berarti kota Bing kita baik-baik saja. Bangunan bertingkat tinggi adalah suatu keharusan untuk kota modern. Kami hanya mengikuti tren. Ini juga sebagai bentuk promosi. Lebih akan bersedia untuk berinvestasi dan pindah ke Bing City. Apa yang salah dengan itu? Selain itu, sebidang tanah itu tidak akan menghalangi pandangan siapapun. Mengapa saya tidak bisa membangun gedung bertingkat? Kamu kembali dulu. Aku harus memikirkan ini. Zhang Ruiqiang melambaikan tangannya dengan frustrasi. Mengapa dia merasa bahwa semua yang dilakukan Feng Yu harus berbeda dari yang lain? Jika kita melihat ke masa lalu, kita harus bersyukur atas pencapaian kita saat ini. Kami telah bekerja keras untuk sampai ke tempat kami hari ini. Kita bisa menatap masa depan yang lebih baik. Sekarang, mari kita satukan tangan untuk mengundang manajer Feng ke atas panggung. Li Mingde mengucapkan pidato yang membesarkan hati dan semua staf bertepuk tangan dan bersorak. Feng Yu mengangkat kedua tangannya ke udara untuk menenangkan kerumunan. Terima kasih atas tepuk tangan Anda. Kami telah mencapai banyak hal dalam 1 tahun terakhir. Sejak hari perusahaan mesin dibentuk dari pabrik mesin, itu adalah tahun terbaik. Tentu saja, ini akan berlanjut selama bertahun-tahun yang akan datang. Saya tidak ingin membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Sederhananya, tahun lalu saya telah menghasilkan uang dari investasi saya. Jumlah uang ini adalah karena kerja keras semua orang. Karena itulah saya akan mengajukan permohonan dari pemerintah kota untuk membeli sebidang tanah di sebelah utara pabrik kami yang akan datang ini. Kami akan menggunakan sebidang tanah itu untuk membangun gedung apartemen baru untuk karyawan kami. Wah, wah, wah. Tepuk tangan terdengar lebih keras dari sebelumnya. Semua pekerja bersemangat. Hal ini secara langsung mempengaruhi mereka. Bagaimana mereka tidak bersemangat? Terutama para pekerja muda itu. Mereka menginginkan rumah baru. Mereka masih tinggal bersama orang tua mereka di sebuah rumah kecil seluas 30 meter persegi. Jika ada untuk menikah, itu akan terlalu ramai. Sekarang ada 2 pilihan. Pertama, kami akan membangun gedung baru seperti hostel lama saat ini, dan akan dibagikan kepada semua karyawan. Perusahaan akan memiliki gedung tersebut. Kalian semua hanya bisa tinggal di gedung-gedung ini. Setelah Anda meninggalkan perusahaan atau Anda dipecat dari perusahaan, perusahaan akan mengambil kembali penginapan Anda. Pilihan lainnya adalah kami akan memungut biaya konstruksi gedung apartemen dari Anda, tetapi apartemen ini akan atas nama Anda. Anda bisa menjualnya di masa depan. Bahkan jika Anda telah meninggalkan perusahaan, apartemen itu akan tetap menjadi milik Anda. Opsi mana yang Anda semua sukai? Opsi kedua, kami ingin rumah kami sendiri. Seseorang berteriak, betul sekali. Opsi kedua, kami ingin memiliki apartemen sendiri. Program perumahan sejahtera telah dimulai sejak tahun 1980-an. Karyawan hanya perlu membayar sebagian dari biaya konstruksi, dan organisasi akan membayar sisanya. Kepemilikan apartemen akan menjadi milik karyawan. Manfaat dari program ini adalah karyawan dapat membeli dan menjual apartemen tersebut. Apartemen ini lebih besar dari apartemen biasa yang ditugaskan untuk para pekerja itu. Bahkan ada apartemen 3 kamar tidur, yang cocok untuk keluarga 3 generasi. Oke, saya tahu keinginan semua orang. Kami akan menggunakan opsi kedua. Untuk apartemen kesejahteraan juga tersedia 2 pilihan, yaitu apartemen 2 kamar tidur dan 3 kamar tidur. Apartemen 2 kamar tidur akan lebih kecil dan cocok untuk keluarga 3. Apartemen 3 kamar tidur akan sedikit lebih besar dan cocok untuk keluarga 3 generasi. Tetapi pada saat yang sama, apartemen 3 kamar tidur akan lebih mahal.
Apartemen 2 kamar tidur. Bangun apartemen 3 kamar tidur. Para pekerja berteriak sekuat tenaga. Tapi pendapat mereka terbagi. Karena ada permintaan untuk kedua tipe apartemen, maka kami akan membangun keduanya. Ketika bangunan sudah siap, Anda semua dapat mengajukan permohonan untuk membeli apartemen ini. Mereka yang memenuhi kriteria akan memiliki hak untuk membeli apartemen. Kriteria akan diumumkan kemudian, dan semua orang dapat mendaftar melalui supervisor Anda. Aplikasi Anda kemudian akan diteruskan ke serikat buruh kami. Masih ada masalah? Apakah kalian semua menginginkan bangunan-bangunan tua itu atau kalian semua lebih suka bangunan-bangunan tinggi seperti yang ada di kota? Akan ada lift di dalam gedung. Kedua jenis bangunan harganya hampir sama. Para pekerja itu sangat gembira. Mereka masih bisa memilih untuk tinggal di gedung bertingkat. Kami hanya pekerja biasa, dan kami bisa tinggal di apartemen seperti ini. Bangunan tinggi. Semakin tinggi, semakin baik. Bangunan tingkat rendah lebih baik. Bagaimana jika kabel lift putus dan lift jatuh dari atas? Elevator orang lain juga tidak mengalami kecelakaan. Mengapa Anda berpikir bahwa lift Anda akan mengalami kecelakaan? Bukankah kamu naik lift di tempat kerja? Tampaknya para pekerja juga memiliki pendapat yang berbeda tentang hal ini. Tapi Feng Yu punya cara untuk menyelesaikan ini. Oke, saya tahu tentang keinginan semua orang. Nanti kami akan tabulasi pendapat semua orang, dan kami akan mempertimbangkannya. Kami akan mencoba untuk membiarkan setiap karyawan tinggal di apartemen yang nyaman. Selanjutnya, saya ingin berbagi kabar baik dengan Anda semua. Rumah sakit kami akan diubah menjadi rumah sakit pemegang saham. Kami akan membeli peralatan medis terbaik dan tercanggih, dan kami akan mempekerjakan profesor dan spesialis. Pemerintah kota sudah memberi kami persetujuan. Para pekerja mulai bersorak dan bertepuk tangan dengan semangat lagi. Ini adalah sesuatu yang menguntungkan mereka dan bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Mereka tidak peduli apakah rumah sakit itu diubah atau tidak. Mereka masih akan membayar tarif yang sama ketika mereka mencari perawatan di rumah sakit. Tapi sekarang, kualitas dokter di rumah sakit akan lebih baik dan ada fasilitas yang lebih baik. Ini adalah sesuatu untuk menghibur. Terakhir, saya perlu menyebutkan ini. Tahun lalu, meskipun kami telah membangun pabrik baru dan keuangan kami ketat, tetapi kami akan tetap memberikan kalian semua bonus 1 bulan, seperti tahun sebelumnya. Kerumunan bersorak lebih keras dari sebelumnya. Beberapa pekerja meneriakkan, "Hidup manajer Feng," dan "Hidup manajer Li." Li Mingde sangat gembira. Apakah semua orang tahu mengapa pertemuan kami diadakan di Istana Budaya tahun ini? Bukannya perusahaan kami tidak dapat menampung Anda semua. Ada alasan penting. Kami telah mengundang rombongan tari provinsi untuk tampil untuk Anda semua. Manajer Li, bantu saya membawa meja ini ke bawah. Kami seharusnya tidak menahan semua orang dengan pertunjukan. Feng Yu tersenyum. Tidak ada masalah. Saya juga menantikan penampilannya. Para pekerja tertawa, dan pertunjukan dimulai. Malam itu, para pekerja kembali ke rumah dan berdiskusi dengan keluarga mereka tentang apa yang diumumkan pada hari sebelumnya. Mereka harus memutuskan opsi mana yang harus diambil. Keesokan harinya, para pekerja melihat notifikasi yang dikeluarkan dari kantor pusat. Semua dari mereka bersemangat. Kamu udah baca notifikasinya? Jika Anda mengembalikan hostel lama, Anda bisa mendapatkan uang. Keluarga saya pasti akan memilih apartemen 3 kamar tidur. Orang tua saya akan pensiun, dan saya akan menikah. Mereka bisa tinggal di rumah dan membantu saya menjaga anak-anak saya. Sayang sekali. Saya hanya bisa membeli apartemen 2 kamar tidur. Mengapa orang tua saya tidak bekerja di pabrik mesin di masa lalu? Setidaknya kamu lebih baik dari beberapa dari kami. Hanya mereka yang bekerja di perusahaan mesin selama lebih dari 3 tahun yang dapat melamar apartemen ini. Beberapa dari kami hanya bekerja kurang dari 1 tahun. Saya bertanya-tanya ketika mereka mencapai kriteria, apakah masih ada apartemen yang tersisa. Lihat kondisi ini. Mereka yang mengembalikan kamar asrama lama dapat mengajukan permohonan untuk menginap di asrama lajang. Bisakah kita melamar ini? Apakah kamu bodoh? Apartemen baru itu akan siap pada musim gugur tahun ini.
Anda masih ingin tinggal di hostel jomblo? Pergi dan ajukan permohonan untuk apartemen 3 kamar tidur. Tapi saya belum menikah. Saya tidak memenuhi syarat untuk apartemen 3 kamar tidur. Kamu dan Ling Ling bisa menikah sekarang. Anda berdua bekerja di sini selama lebih dari 3 tahun. Anda berdua memenuhi syarat. Juga, jika Anda berdua mendaftar bersama bisa mendapatkan lebih banyak subsidi. Anda berdua hanya perlu merogoh kocek sedikit dan Anda mampu membeli apartemen baru. Gedung apartemen ini merupakan gedung bertingkat dengan lift. Hanya pusat kota yang memiliki bangunan seperti itu. Pejabat pemerintah provinsi itu juga tidak punya apartemen sebagus itu. Betul sekali. Jika orang tua Anda mengembalikan apartemen lama ke perusahaan, Anda juga dapat mengajukan permohonan untuk apartemen 3 kamar tidur yang lebih besar. Kondisi ini akan menguntungkan keluarga Paman Lee. Anaknya bekerja di Pemkot. Dia dan istrinya akan memenuhi kondisi keluarga yang anak-anaknya tidak akan mengambil alih posisi mereka. Mereka dapat membayar lebih sedikit untuk membeli apartemen 2 kamar tidur. Dengan lift akan lebih mudah bagi mereka untuk bergerak. Kondisinya sangat detail tetapi tidak ada pekerja yang merasa tidak masuk akal. Para petinggi juga telah berjanji kepada mereka bahwa mereka akan membangun apartemen kesejahteraan setiap tahun. Semua pekerja akan memiliki kesempatan untuk melamar flat. Tidak perlu terburu-buru. Meski hostel tua juga bisa dibeli, tidak ada yang tertarik. Bangunan baru akan memiliki lift dan akan lebih luas. Siapa yang tertarik dengan hostel tua itu? Semua karyawan perusahaan mesin senang. Tidak ada unit lain di seluruh kota dan bahkan seluruh provinsi yang menawarkan manfaat yang begitu baik. Li Mingde menghela nafas. Manajer Feng memiliki caranya untuk membiarkan para pekerja itu memilih opsi yang dia ingin mereka pilih. Bab 394. Cucu eksternal tidak sebagus cucu kita sendiri. Ibu, ayah, aku kembali. Ini hampir tahun baru Imlek dan kamu baru saja kembali. Zhang Muhua menegur Feng Yu. Bu, lihat dia. Saya telah membeli shawl dari Moskow untuk Anda. Feng Yu mengeluarkan hadiah yang dia siapkan. Itu hanya shawl. Kamu pikir aku belum pernah melihat shawl sebelumnya? Ini bukan shawl biasa. Istri Presiden Rusia memiliki shawl yang sama. Ini adalah edisi terbatas. Hanya 10.000 shawl yang diproduksi. Zhang Muhua segera berdiri dari sofa dan mengambil shawl dari Feng Yu. Benarkah? Biar ku lihat. Zhang Muhua mengenakan shawl dan melihat dirinya di cermin. Dia dengan senang hati bertanya. Feng Tua, datang dan lihat. Apa aku terlihat bagus dengan shawl ini? Feng Xingtai menjawab tanpa mengangkat kepalanya. Ini hanya shawl. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin memberinya pelajaran ketika dia kembali? Sejak kapan aku mengatakan itu? Siapa yang berani menggertak anak saya? Anak, apakah kamu lapar? Aku akan pergi dan memasak sekarang. Apa yang ingin kamu makan? Aku suka apapun yang kamu masak. Jawaban yang sempurna. Feng Yu memberi dirinya nilai penuh. Ayah, rokok ini dari Moskow. Saya juga membeli sepasang sepatu bot tentara. Hanya perwira militer yang bisa memakainya. Lihat, bukankah itu indah? Kamu pikir aku akan memakai sepatu bot? Feng Xingtai memutar matanya, tetapi dia masih menerima hadiah itu. Meskipun dia tidak memakai sepatu bot, dia selalu bisa menyimpan sepatu bot itu di rumah untuk dipajang. Rokok harus tetap dihisap. Feng Yu dengan senang hati berjalan ke ayahnya dan memijat bahunya. Ayah, apakah kamu lelah selama ini? Apa yang membuat lelah? Manajer yang Anda pekerjakan itu telah melakukan semua pekerjaan saya. Sekarang, saya tidak ada hubungannya. Saya bisa pensiun kapan saja. Feng Xingtai tidak senang. Dia merasa tidak berguna di perusahaan. Ayah, aku khawatir kamu akan lelah. Mengapa Anda tidak mengelola sendiri pabrik di distrik itu? Jika Anda tidak ada hubungannya, Anda bisa bermain mahjong dengan teman-teman Anda. Harf, saya tidak suka bermain mahjong. Feng Xingtai menjawab. Pada saat ini, Zhang Muhua mengeluarkan kepalanya dari dapur dan berkata, Minggu lalu, ayahmu bermain mahjong dengan taruhan 10 sen dan dia kehilangan lebih dari 100 RMB. Dia masih merasa sakit karena ini. Feng Yu.
Bagaimana Anda bisa kehilangan lebih dari 100 RMB dengan taruhan 10 sen? Ayah, lalu apa yang ingin kamu mainkan? Mengapa saya tidak membawa Anda dan Ibu ke luar negeri untuk liburan setelah tahun baru? Feng Yu menyarankan. Ini membosankan. Saya ingin merawat anak-anak. Kalau begitu pindah ke kota Bing. Keponakan kecilku sekarang menyenangkan untuk dimainkan. Feng Yu tersenyum penuh ketika dia memikirkan Li Ruxing. Nama keluarga anak itu adalah Li, bukan Feng. Feng Xingtai menatap Feng Yu. Feng Yu mundur 2 langkah. Ayah, apa maksudmu? Apakah kamu dan ibu akan memberiku adik laki-laki? Nya, aku sedang membicarakanmu. Feng Xingtai melemparkan buku yang sedang dia baca ke Feng Yu. Aku. Ayah, berhenti bercanda. Feng Yu menjawab. Bercanda apa? Saya berbicara dengan Anda serius. Apakah gadis itu bernama Lina? Dia tinggal di jalan kedua di timur. Menurutku gadis itu cukup baik. Kapan kalian berdua menikah? Kapan kalian semua akan punya anak? Feng Yu menjadi gila. Pernikahan dan anak apa? Ayah, apa yang kamu bicarakan? Saya masih sekolah, dan saya baru berusia 20 tahun. Pernikahan dan anak apa yang kamu bicarakan? Zhang Muhua menjulurkan kepalanya keluar dari dapur lagi. Apa yang dikatakan ayahmu benar. Aku juga menyukai gadis itu. Dia belajar di universitas pengajaran dan akan menjadi guru di masa depan. Itu bagus. Bu, aku masih sekolah. Tunggu, apakah kalian berdua pergi untuk berbicara dengan orang tuanya? Mata Feng Yu terbuka lebar. Tidak. Tetapi Anda juga harus tahu seberapa besar distrik itu. Saya telah bertemu ayahnya beberapa kali dan mengobrol sebentar sambil minum-minum. Feng Xingtai berkata dengan santai. Saya pikir Anda berdua harus menikah dulu. Menikah juga tidak akan mempengaruhi studi Anda. Guru sekolah dasar Anda, Tuan Su, juga menikah terlebih dahulu sebelum dia memulai studi universitasnya. Keduanya masih menikah dengan bahagia sekarang. Zhang Muhua berkata sambil memasak pada saat yang sama. Betul sekali. Tidak apa-apa bahkan jika Anda berdua memiliki anak. Anda dapat membiarkan ibu Anda dan saya menjaga anak Anda sementara Anda berdua melanjutkan studi Anda. Jika tidak, Anda dapat memiliki anak setelah Anda berdua lulus. Saya baik-baik saja dengan kedua cara. Feng Yu menutupi matanya dengan tangannya. Saya baru berusia 20 tahun, dan saya sedang terburu-buru untuk menikah. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menghadapi situasi seperti itu? Ayah, Bu, ini akan mempengaruhi studi kita. Tuan Su yang Anda sebutkan terjadi lebih dari 1 dekade yang lalu. Sekarang, siapa yang menikah sambil belajar di universitas? Universitas juga tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi. Feng Yu merasa dia pintar memikirkan alasan seperti itu. Di era ini, semua pernikahan membutuhkan surat rekomendasi dari unit. Tanpa kelompok, seseorang harus mengajukan pesan dari kantor distrik. Bagaimana mungkin tidak ada surat rekomendasi? Bukankah ayahmu mengatakan bahwa kamu telah menyumbangkan gedung Taihua ke universitasmu? Kami telah menyumbangkan begitu banyak uang, mengapa sekolah tidak mengeluarkan surat itu? Zhang Muhua dengan marah menjawab. Bu ayah, bahkan jika sekolah saya mengeluarkan surat itu, sekolahnya juga tidak akan mengeluarkan surat itu. Apalagi pemerintah tidak mendorong pegawainya menikah dini. Promosi mereka akan terpengaruh jika mereka menikah muda. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Paman Wen. Feng Yu memikirkan alasan lain, dan itu adalah alasan yang sah. Feng Yu tahu bahwa orang tuanya masih menginginkan dia masuk pemerintahan dan menjadi pejabat. Menjadi pengusaha tidak terdengar prestisius seperti menjadi pejabat pemerintah. Lebih baik menjadi pejabat pemerintah. Selain itu, keluarga mereka memiliki cukup uang. Menikah dini akan mempengaruhi kemajuan karir. Betul sekali. Lihat saja Tuan Su. Berapa umurnya sekarang dan berapa tahun dia bekerja di sekolah itu. Kenapa dia tidak dipromosikan? Ini. Feng Tua, apa yang harus kita lakukan? Zhang Muhua memandang suaminya. Bu, makananmu mulai gosong. Feng Yu berteriak. Dia perlu mengubah topik dengan cepat. Feng Xingtai menggosok dagunya dan tenggelam dalam pikirannya.
Sangat disayangkan untuk tidak mendapatkan menantu yang baik seperti Lina sekarang. Tetapi putranya sangat cakap dan menantu perempuan masa depan ini seharusnya tidak dapat melarikan diri darinya. Katakan yang sebenarnya pada ayah. Tahap mana yang telah Anda dan gadis itu capai? Ayah, kenapa kamu meminta ini? Feng Yu kehilangan kata-kata. Saat makan siang, Feng Yu makan sangat cepat dan berkata bahwa dia akan pergi ke rumah Wen Dongjun. Setelah Feng Yu pergi, Zhang Muhua mendekat ke Feng Xingtai. Sudahkah kamu bertanya? Tahap mana hubungan mereka? Dia tidak menjawab, tetapi dari cara dia bertindak, dia pasti telah melakukan segalanya dengan gadis itu. Menantu perempuan ini tidak bisa lepas darinya. Bagaimana jika mereka tidak hati-hati dan dia hamil? Menikah. Ini bahkan lebih baik. Dia tidak akan punya alasan untuk tidak menikah, dan kita juga bisa punya cucu sendiri. Betul sekali. Lihatlah putra Liu Dazuang. Putranya hanya 1 tahun lebih tua dari Feng Yu, dan anaknya sudah bisa memanggilnya kakek. Feng Yu melihat ke langit. Pria akan selalu memiliki kekhawatiran entah dari mana. Bab 395 distrik harus berkembang dengan cara ini. Paman Wen, kamu di rumah. Feng Yu penasaran. Hari ini bukan hari Minggu dan mengapa Paman Wen di rumah beristirahat? Dia harus sibuk karena tahun akan segera berakhir. Xiao Yu, kamu kembali. Silahkan duduk. Paman perlu mendiskusikan sesuatu denganmu. Wen Deguang tersenyum waspada. Feng Yu bingung. Apakah sesuatu terjadi pada distrik? Mungkinkah Paman Wen mengetahui tentang Dongjun dan Zhang Han? Wen Dongjun juga berjalan keluar dari kamarnya dan duduk di sofa. Dia terus memberi isyarat kepada Feng Yu dengan matanya. Distrik kami mengalami masalah dengan pasokan listrik. Agar pabrik ayahmu dapat beroperasi dengan lancar, distrik kami akan memutus aliran listrik pada siang hari. Saya ingin meminta lebih banyak listrik kepada atasan, tetapi atasan menolak. Mereka mengatakan bahwa mereka juga mengalami kesulitan. Namun, mereka bersedia membangun pembangkit listrik di distrik kami jika kami bersedia menyumbangkan sebagian dari biaya. Pembangkit listrik ini juga akan dipasok ke kabupaten-kabupaten terdekat. Apakah menurut Anda kita harus mengadopsi solusi ini? Oh, itu dianggap karyanya. Feng Yu dan Wen Dongjun merasa lega. Sebelum Feng Yu bisa menjawab Wen Deguang, Wen Dongjun menjawab lebih dulu. Itu tidak sepadan. Pembangkit listrik ini akan dibangun di kabupaten kita. Itu akan menggunakan tanah distrik kami. Bahkan mungkin memanfaatkan ladang kita. Kita masih harus membayarnya. Listrik yang dihasilkan masih akan didistribusikan ke kabupaten-kabupaten terdekat. Kami berada di pihak yang kalah. Feng Yu mengira Wen Dongjun akan mengatakan beberapa masukan yang membangun. Tapi pandangannya terlalu pelit. Wen Deguang menatap putranya. Apa yang kalah? Pembangkit listrik ini akan dibangun di kabupaten kami, dan kabupaten kami akan menjadi yang diprioritaskan untuk menggunakan listrik. Listrik tambahan itu kemudian akan didistribusikan ke kabupaten-kabupaten lainnya. Apakah Anda bahkan mengerti apa yang sedang terjadi? Juga, pembangkit listrik akan membutuhkan pekerja. Orang-orang dari distrik kami akan mendapatkan prioritas untuk bekerja di sana. Dengan listrik yang cukup, atau kabupaten dapat melakukan banyak hal. Tahun lalu, beberapa investor asing ingin membangun pabrik di sini. Tetapi mereka berubah pikiran ketika mereka mengetahui bahwa tidak ada cukup pasokan listrik di distrik kami. Feng Yu juga merasa tidak berdaya. Dia tahu bahwa Paman Wen menginginkan penghargaan politik ini. Dengan listrik yang cukup, banyak masalah dapat diselesaikan, dan ini dapat dianggap sebagai pencapaian yang cukup besar. Tapi Feng Yu merasa ini tidak sepadan. Paman Wen, bolehkah saya bertanya pembangkit listrik jenis apa yang akan dibangun? Pembangkit listrik termal. Pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga air. Ini akan menjadi pembangkit listrik termal. Sungai kami tidak dapat menghasilkan listrik yang cukup. Arusnya tidak cukup kuat. Meskipun kami memiliki angin di sini, angin tidak cukup kuat untuk pembangkit listrik tenaga angin. Selain itu, pembangkit listrik tenaga angin tidak menghasilkan listrik secepat pembangkit listrik termal. Jika kita akan mengirimkan batu bara dari provinsi timur, itu juga akan sangat murah.
Listrik yang dihasilkan dalam satu hari cukup untuk penggunaan listrik selama seminggu di distrik kami. Dengan pasokan listrik ini, distrik kami dapat melakukan banyak hal. Wen Deguang mulai membayangkan masa depan distrik tersebut. Tidak hanya kehidupan warga kabupaten akan lebih baik dan dia masih bisa menarik lebih banyak investor. Jika itu adalah pembangkit listrik termal, maka itu tidak ada artinya. Dalam waktu 1 atau 2 tahun lagi, pembangkit listrik terdekat akan berkembang, dan akan ada cukup pasokan listrik ke semua distrik. Selanjutnya, mereka bisa membangun lebih banyak turbin angin sekarang. Orang-orang sekarang mungkin tidak menyadari bahwa pasokan listrik China akan meningkat beberapa kali lipat dalam beberapa tahun. Dalam 20 tahun lagi, setelah beberapa pembangkit listrik tenaga air besar, seperti Bendungan Tiga Ngarai, selesai dibangun, China bahkan tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan semua listrik yang dihasilkan. China juga bisa menjual listrik mereka ke negara-negara terdekat. Paman Wen, apakah kamu tahu berapa banyak polusi yang akan ditimbulkan oleh pembangkit listrik termal? Sumber pendapatan utama distrik kami adalah dari pertanian, dan jika kami membangun pembangkit listrik termal, jelaga itu akan berterbangan kemana-mana. Siapa yang mau membeli hasil pertanian kita? Kami adalah distrik pertanian dan mengapa kami harus mengikuti distrik industri itu? Tetapi jika kita mengandalkan pertanian saja, akan sulit bagi kabupaten kita untuk berkembang. Jika bukan karena pabrik pengolahan makanan keluarga Anda, pendapatan distrik kami akan menjadi yang terendah di antara semua distrik. Paman Wen, kami memelihara babi, mengapa yang lain tidak memelihara unggas atau kelinci? Selain itu, distrik kami tidak jauh dari kota Bing. Ini hanya 1 jam perjalanan. Mengapa kita tidak bisa fokus pada pertanian sayuran? Bertani sayuran. Apakah Anda berbicara tentang sayuran rumah kaca itu? Wen Deguang bersinar. Betul sekali. Sulit bagi orang untuk makan sayuran segar di musim dingin. Sesekali akan ada seseorang yang menjual sayuran di musim dingin, tetapi harganya sangat mahal. Bahkan kabupaten kecil mereka menghadapi situasi seperti itu berarti permintaan sayuran segar di kota akan lebih tinggi. Tapi tidak ada seorang pun di distrik kami yang tahu tentang rumah kaca. Feng Yu tersenyum. Tidak seorang pun di distrik kami tahu tentang rumah kaca, tetapi Universitas Pertanian tahu. Apakah Anda lupa bahwa peternakan babi Tianpeng kami memiliki seorang profesor dari Universitas Pertanian sebagai konsultan? Mengapa Anda tidak dapat mempekerjakan beberapa spesialis atau profesor di bidang ini sebagai konsultan Anda? Banyak dari profesor itu masih terjebak dalam teori mereka, dan peternakan kami akan menjadi tempat terbaik bagi mereka untuk mempraktikkan teori mereka. Kami bahkan dapat mendirikan pertanian percobaan Universitas Pertanian di sini di distrik kami. Apakah ini akan berhasil? Anda bahkan belum memulai dan bagaimana Anda tahu bahwa itu tidak akan berhasil? Jangan ke kantor cabang. Pergilah langsung ke kota dan cari pemimpin di sana. Mungkin Anda bahkan bisa mendapatkan beberapa kebijakan dan pendanaan dari pemerintah kota. Dapatkan kebijakan dan pendanaan dari kota. Apakah mereka akan memberi? Wen Deguang memandang Feng Yu. Mengapa Feng Yu begitu percaya diri? Wen Dongjun berkata dengan kepala tertunduk. Ayah, aku juga berpikir apa yang dikatakan Feng Yu masuk akal. Jika Anda tidak mencoba, bagaimana Anda tahu itu tidak akan berhasil? Jika proposal Anda menarik perhatian petinggi, Anda bahkan mungkin dipromosikan. Wen Deguang memandang putranya dan kemudian menoleh ke Feng Yu. Apakah kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku? Feng Yu tersenyum dan menjawab. Paman Wen, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu telah dipromosikan terlalu cepat? Pasti ada pemimpin di antara para petinggi yang memperhatikanmu. Apa aku benar, Dongjun? Batuk. Aku juga berpikir begitu. Wen Dongjun menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Kalau begitu kita harus mulai membangun rumah kaca sebelum musim dingin ini. Namun masalah listrik di kabupaten kami masih menjadi masalah. Jika pembangkit listrik ini tidak dibangun, tidak akan ada pasokan listrik yang cukup untuk distrik kami. Rumah kaca juga akan membutuhkan listrik. Jangan khawatir tentang ini. Tahun ini, pembangkit listrik di utara akan diperluas. Akan ada peningkatan pasokan listrik. Kami akan memiliki listrik yang cukup.
Selanjutnya, Anda dapat menyarankan menggunakan pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik jenis ini ramah lingkungan dan juga menghemat sumber daya. Saya mendengar bahwa pabrik motor telah mengembangkan generator angin jenis baru. Mereka mencari tempat untuk menguji keefektifan generator ini. Saya bisa memperkenalkan Direktur Lee kepada Anda. Berapa yang harus dibayar distrik kita? Tidak banyak. Kita juga perlu membayar listrik yang dihasilkan. Listriknya juga tidak gratis. Tetapi membangun generator ini pasti akan lebih murah daripada membangun pembangkit listrik termal. Bagaimana menurutmu? Kapan kita bisa bertemu Direktur Lee? Wen Deguang bertanya dengan penuh semangat. Paman Wen, saya baru saja kembali. Saya akan membantu Anda memanggilnya. Bisakah kita bertemu dengannya setelah tahun baru Imlek? Feng Yu terdiam. Pembangunan PLTB juga belum bisa dimulai sekarang. Tanah masih membeku. Kamu benar. Saya terlalu cemas. Anda berdua bisa keluar dan bermain. Aku harus kembali bekerja. Saya harus mendiskusikan ini dengan yang lain. Wen Deguang membawa tas kerjanya dan buru-buru keluar. Feng Yu menepuk Wen Dongjun. Haruskah kamu pergi dan berbicara dengan Zhang Han untuk masa depan ayahmu? Wen Dongjun sangat marah. Apa artinya ini? Saya seorang pria dan akan menjadi kepala keluarga di masa depan. Setelah ayah Wen Dongjun pergi dan dia melihat ibunya belum masuk ke kamar, dia berbisik kepada Feng Yu. Apakah Paman Feng dan Bibi Zhang bertanya tentang kamu dan Lina? Ibu dan ayahmu bertanya padamu. Saya sangat berhati-hati tentang hubungan saya. Tetapi Anda tidak boleh membiarkan orang tua Anda berbicara dengan orang tua saya. Malam itu Paman Feng dan Bibi Zhang melihat Zhang Han dan aku duduk bersama. Kata Wen Dongjun. Apa yang harus ditakuti? Jika orang tua Anda mengetahuinya, Anda dapat memberitahu dia bahwa Anda akan menjadi menantu seorang pemimpin di pemerintah provinsi. Di masa depan aku akan berperingkat lebih tinggi dari ayahnya. Wen Dongjun mengangkat satu tangan ke udara seperti bersumpah. Xiao Yu, Dongjun, mengapa kalian berdua bersembunyi di kamar? Keluarlah dan makan buah-buahan. Sikap Wen Dongjun segera berubah dan berteriak. Oke, Bu. Wen Dongjun berbalik dan melihat Feng Yu menatapnya dengan hina. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.